Bapak Kapolres Serong, Bapak Dan yang juga oleh Dan Ramil Arso, Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten DPD saya juga hormati, Bapak Wakil Pos Yowong yang saya hormati, tokoh adat Bapak Fabianus Stafor dan Ansel Mustafor yang saya kasihi dan saya hormati, Ibu tamu undangan yang dihidupi Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kembali mengajak kita untuk dipanjatkan kepada Tuhan karena kita semua sehat dan kuat dan mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam suatu kegiatan bersejarah bagi Kabupaten Kerong. Saya tadi melihat tanggal hari ini seperti yang Pastor sampaikan, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Jadi ada sebuah, sepertinya waktu ini dia bertemu pada satu titik. Di belakangnya angka 2 semua. Dan saya tidak tahu Pak Rasdi sebagai kepala dinas yang menentukan tanggal ini. Bupati saya tidak tahu. Maka kita memberi apresiasi kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga. Mereka yang punya agenda ini. Saya hadir sebagai undangan juga. Ya. Jadi ada sebuah momentum waktu yang memang akan diingat. Ya, 22/12/2022. Ini mudah saja ya. Sebuah refleksi bahwa kita sedang berada dalam ruang dan waktu yang selalu digariskan oleh alam dan juga atas izin Tuhan. Tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi di atas muka bumi tanpa izin dari Tuhan. Kecuali kita ateis. Hanya ateis yang tidak mengakui itu. Tapi setiap umat beragama pasti kitab sucinya mengajarkan bahwa tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan sendiri. Termasuk setiap persoalan yang dialami oleh manusia. Semua suka duka. Semua rencana yang kita doakan. Itu kalau Tuhan tidak setujui, dia tidak terjadi. Ya. Maka proses pembangunan ini sebenarnya Pak Sekda sudah laporkan ke saya, Pak Sekda agak kecewa. Proses di dinas ini begitu lambat. Saya bilang Pak Sekda kecewa, saya juga agak bingung saya. Ya. Kenapa begitu lambat? Karena barang ini sudah ada di DPA Induk. Sudah ada di DPA Induk, kenapa prosesnya kok sampai akhir tahun? Ada masalah apa? Lain hal kalau ini dia muncul perubahan. Ini ada di DPA Induk. Kok tidak terlaksana bisa sampai di akhir tahun? Lalu kita lihat secara positif saja. Cari jalan keluar, lalu dipandang secara positif, lalu cari jalan keluar. Kalau kita mau mencari kesalahan, pejabat siapa yang paling bertanggung jawab pekerjaan ini kok bisa sampai molor sampai Desember? Bisa saja. Tapi mungkin Tuhan bermaksud lain. Jadi saya perlu tegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau kita laksanakan hari ini itu maunya Dia. Amin. Betul? Amin, amin. Jadi tidak bisa kita paksakan. Apalagi ini sebuah simbol. Patung Yesus itu sebuah simbol. Dia fisik benda mati, tapi itu ada sebuah spirit yang ada di dalamnya. Sebuah mistik, simbol mistik. Mystical symbolism.
sebuah simbol mistik. Yesus itu yang orang Kristen sembah sebagai anak Allah, itu juga diakui beberapa agama besar di dunia. Dia pernah hadir sebagai sebuah fakta sejarah. Ya. Dia pernah hadir di tempat yang jelas dan di waktu yang tercatat. Dan bukti sejarahnya clear. Jadi Yesus adalah sebuah fakta sejarah kehadirannya. Dia seorang manusia yang menurut bahasa Inggris orang bilang the great man, seorang manusia sejati. Ya. The great man. Kenapa? Karena Yesus merubah arah jarum jam sejarah. Sejak dia hadir di bumi, arah jarum jam sejarah berubah. Dan itu sampai hari ini menjadi warisan dunia dan diakui sepanjang sejarah manusia. Dia hadir tidak membawa, nanti pastor pendeta koreksi saya, dia hadir tidak membawa sebuah agama. Dia tidak bilang nanti kamu yang percaya saya bikin agama Kristen, bikin agama Katolik, no. Itu inisiatif dari Roh Kudus kepada para pengikutnya. Tapi Yesus dia hadir, dia membawa satu pesan, dan pesannya fenomenal, yaitu saling mengasihi. Tidak ada bahasa lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu pesannya. Dan kasihilah Tuhan Allahmu di atas segala-galanya. Jadi karena nilai-nilai itulah Yesus itu diagung-agungkan oleh miliaran orang di dunia. Kalau saya lihat data di internet, yang percaya sama Yesus itu hampir separuh lebih penduduk bumi. Kenapa orang bisa percaya dan ikut dia? Seperti orang begitu agung-agungkan Lionel Messi. Ya, Lionel Messi datang ke Argentina kayak apa? Sampai Paus ikut bicara, Lionel Messi bukan Tuhan. Ya. Tapi itu, ya, Messi saja orang agungkan dia. Mana pendukung Argentina yang ada? Messi saja diagungkan itu sebagai ya orang yang memberi inspirasi bagi mereka-mereka yang mencintai Messi. Ya. Begitu ada yang bully Messi bisa berantem. Betul. Seperti itu. Bahkan Yesus jauh lebih besar dari Messi. Amen. Kalau Yesus jauh lebih besar dari Messi, kenapa kita tidak agungkan dia? Hah? Ini menurut saya ya, pribadi saya. Kalau Yesus lebih besar dari Messi, kenapa orang Kerom tidak agungkan dia? Kita tidak agungkan patung yang adalah sebuah benda mati. Saya dalam kesempatan dengan para pendeta, karena saya tahu pandangan teologis ini beda-beda. Ya. Pandangan teologis gereja pun berbeda-beda terhadap simbol-simbol rohani. Ya. Setiap aliran teologis menerjemahkan isi Alkitab dengan caranya dan dengan versi dan waktunya, dimensinya. Sehingga sebagai pemerintah saya sampaikan kepada beberapa tokoh gereja di Ubruk kemarin, kehadiran patung ini bukan orang Kerom menyembah berhala patung mati, no. Saya harus tegas di situ. Tidak ada penyembahan berhala terhadap patung yang kita taruh ini. Jelas ya? Bukan orang Kerom menyembah patung. Atau orang Kristen menyembah patung. Tidak ada itu. Tapi patung sebagai sebuah simbol spiritualitas. Sebuah tanda.
Sebagaimana Soekarno membuat semangat kebangsaan dengan sebuah simbol Monas sebagai sebuah spirit kebangkitan di saat negara waktu itu terpuruk. Dia membuat Monas dengan ada ujungnya ada kobaran api dari emas. Apa maksud Soekarno? Di saat bangsa waktu itu lagi krisis, dia membakar semangat bangsa dengan membuat sebuah tugu besar yang namanya Tugu Monas. Dan hari ini Monas itu diagung-agungkan oleh kita, dibanggakan oleh kita sebagai sebuah simbol nasionalisme bangsa Indonesia. Sampai di sini jelas kuliah saya? Patung atau tugu dia memberikan sebuah simbol tentang negara. Patung atau sebuah tugu bisa membuat menjadi sebuah simbol tentang sosial budaya. Patung atau tugu bisa menjadi petunjuk tentang sebuah wilayah. Patung atau tugu bisa menjelaskan sebuah kawasan. Patung atau tugu juga bisa memberikan sebuah spirit rohani. Ada simbol-simbol. Semua agama memiliki simbol. Tidak ada agama tanpa simbol. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak memiliki sebuah petunjuk. Pasti ada petunjuk. Tidak ada bangsa-bangsa di dunia yang tidak memiliki simbol. Sampai ada yang balik bendera merah putih. Jadi bendera Polandia. Karena tidak dijual bendera Polandia di sini. Jadi dibalik. Akhirnya aparat kasih balik lagi. Orang mencari simbol untuk menjelaskan sesuatu. Orang nikah saja pakai cincin di jari. Apa maksudnya itu? Sebuah simbol. Apakah di dalam cincin itu kenapa orang kemana-mana pakai? Ada apa dengan cincin itu? Itu sebuah simbol dari sebuah ikatan perkawinan yang sakral sehingga disimbolkan dengan cincin. Ini sebuah simbol-simbol. Dalam hidup tidak ada kita lepas dari yang namanya simbol atau petunjuk atau tanda. Betul? Bayangkan kalau toilet di bandara itu tidak ada tulisan toilet. Di bandara tidak ada tulisan toilet, tapi ditulis di situ ruang untuk merokok. Pasti orang masuk merokok karena petunjuknya jelas. Kita tidak peduli di dalam ada toilet, tapi ada ditulis di situ adalah ruang untuk merokok. Paham sampai di sini? Petunjuk itu. Jadi kita selalu percaya dengan petunjuk, tanda, simbol. Tapi juga tugu atau simbol-simbol seperti ini memberikan sebuah estetika wilayah, memberikan keindahan yang akhirnya bisa memberi dampak kepada kegiatan-kegiatan pembangunan seperti pariwisata. Karena ini ditata sedemikian rupa nanti menjadi sebuah kawasan situs rohani yang nantinya indah, memiliki estetika, ini akan memberikan dampak pariwisata di wilayah ini. Sehingga bisa mengundang datangnya wisata domestik maupun luar negeri misalnya, yang memberikan kontribusi bagi daerah. Ini sebuah langkah inovasi, memanfaatkan potensi Kabupaten Kerom, sejarah Kabupaten Kerom dan seluruh nilai-nilai di Kabupaten Kerom, kita gali dia, kita tingkatkan menjadi sebuah potensi ekonomi. Jadi besok orang datang di sini ada retribusi parkir. Di situ ada kedai kopi, orang minum kopi bayar. Dia naik di sini, dia stop di situ, mungkin ada toko buku, dia beli buku di situ. Ada toko oleh-oleh khas Kerom di situ, dia beli. Jadi ada sebuah perjalanan, ada sebuah titik-titik
tempuh yang akan dilewati yang mungkin orang akan mengeluarkan kantongnya. Ekonomi bergerak. Kita tidak mungkin bikin wisata jet ski di Kerom karena kita tidak punya laut. Kita tidak mungkin bikin wisata seperti di tempat lain yang ada laut kecuali memanfaatkan gunung, rawa, hutan, sungai, kali yang kita punya, tanah yang subur ini menjadi sebuah potensi wisata. Untuk menangkap pasar. Pasarnya apa? Kalau hari ini yang lain di wilayah utara Papua ini punya segala macam, kita taruh ini saja, orang di sana yang haus tentang sesuatu yang berbau rohani, mereka ke sini. Karena di Jayapura Epson, kota Jayapura Epson, di Sarmi sana Epson, tidak ada maksudnya. Mereka akan ke sini. Paham? Satu-satunya tugu rohani, situs rohani yang ada di wilayah utara Papua ada di Kerom, orang ke sini. Tidak peduli dia datang untuk sembahyang atau sekedar mau tidur-tidur di sini, tidak apa-apa. Silakan, welcome. Dia mau lihat tugu Yesus ini sebagai sebuah simbol rohani atau tidak, itu bukan urusan. Tapi dia datang di sini sebagai orang yang ingin mencari sesuatu. Kita tidak tahu apa yang dicari. Urusan pribadinya dia datang sebagai seorang pelancong. Dia membelanjakan sesuatu, datang dia foto-foto. Ya. Kita tidak tahu. Ini saya ingin ada sesuatu magnet yang kita buat di Kerom yang menarik orang ke sini. Saya pikir patung Yesus ini punya kemampuan menarik orang. Untuk orang dari mana-mana ke sini. Sehingga apa yang kita bisa buat untuk orang datang ke sini? Tidak mungkin saya bikin patung Bupati Peter Gusbager orang mau datang ke sini. Ini cara kita untuk menarik orang. Persoalan dia sebagai sebuah mystical symbolism, spiritualitas, itu persoalan lain. Karena patung ini berdiri, setiap orang punya kacamata sendiri, beda-beda. Kita tidak perlu memaksakan orang memandang patung ini secara rohani menurut orang Kristen, tidak perlu. Tapi patung ini dia berdiri sebagai sebuah situs rohani yang bisa menarik wisatawan rohani datang ke Kerom. Yang berikut adalah dari perspektif lahan di Kerom. Saya kenapa harus mengambil ini lahan ini? Pintu masuk Yawong ini saya khawatir lahan-lahan ini dikuasai pemodal. Karena kiri kanan jalan sudah lagi tidak menjadi milik publik. Kerom ini bisa tersandra oleh pemilik modal dan kita pemerintah tidak punya lahan yang kita miliki untuk menjadi ruang publik, public space untuk rakyat, masyarakat berinteraksi. Saya melihat tempat ini menjadi sebuah melting point. Orang akan berkumpul dan terjadi interaksi sosial. Orang dari mana-mana, bahkan orang anak muda bisa bertemu pacarnya di sini, jodohnya di sini. Tepuk tangan dulu. Iya, percaya nanti ada yang bertemu dan punya jodoh di sini. Karena di sini tempat melting point, orang bertemu, bercengkrama, berinteraksi, saling mengenal dan macam-macam. Kita tidak tahu besok orang dari mana ke sini. Bisa tiba-tiba dari Sumatera sana datang kunjungan ke perbatasan singgah di sini. Ya? Ada yang kenal. Inilah sebuah public space. Kalau orang bilang Kerom punya public space di Kerom di mana? Kita akan punya alun-alun. Tapi di depan ini fungsinya sebagai alun-alun. Orang silakan berkumpul di sini. Tempat ini menjadi tempat di mana ruang terbuka yang bisa masyarakat siapa saja datang. Dalam pengelolaannya nanti diatur. Pemerintah akan mengatur siapa yang mengelola ini secara baik sehingga ada income untuk Kampung Yawong, income untuk adat, income untuk pemerintah daerah. Silakan diatur. Ada revenue, ada sesuatu yang masuk.
Saya pikir itu pesan-pesan saya. Tapi ini juga terakhir akan menjadi sebuah sejarah ya, tentang perjalanan Kabupaten Kerom. Bahwa ada sebuah orang bilang hari ini kenapa uang dibuang-buang. Kita baru bikin yang di Swakarsa itu, lingkaran Tugu Yi Matahari Terbit di Swakarsa sudah ada 1-2 yang bilang ngapain uang dibuang-buang untuk bikin barang-barang begini. Tapi saya lihat yang komentar itu kelihatan belum kuliah juga ya. Belum sempat kuliah, jadi masih mungkin baru selesai SMP kayaknya. Dia harus belajar dulu, baru bikin statement tentang bagaimana mengembangkan wilayah ini. Karena Kerom hari ini tidak punya arah yang jelas tentang pengembangan wilayah. Nah, kita coba membuat sesuatu untuk memberikan petunjuk tentang arah masa depan Kerom. Kita bikin Tugu Yi Matahari Terbit, tahun depan kita bikin alun-alun besar. Kita desainnya masih difinalkan sekarang. Alun-alun besar di antara Swakarsa Arso 2 itu akan alun-alun menjadi kebanggaan. Desainnya kita akan kontekstual Kerom, tapi juga pendekatan modern. Orang bisa di situ, public space yang luas. Tahun depan mulai kita kick off. Ini semua dalam rangka menciptakan masa depan Kerom yang lebih baik. Karena Kerom begitu luas, kita sedang prakondisi Kerom. Mungkin suatu saat Kerom akan menjadi kota madya, wilayah Arso akan menjadi kota madya, dan wilayah atas akan menjadi kabupaten sendiri. Suatu saat. Kita tidak tahu. Makanya saya bilang anak-anak Kerom tidak usah ribut-ribut. Siapkan diri karena sekarang Provinsi Papua hanya 9. Kabupaten 1 kota. Ini akan menyebabkan kabupaten-kabupaten seperti Kerom juga menyebabkan pembentukan daerah otonomi baru. Akan ke situ. Jadi siap sumber daya manusia, siap semua. Siap termasuk fisik sarana prasarana dari daerah ini. Kita akan ke sana. Suka tidak suka, siap tidak siap akan ke sana. Karena pembentukan kabupaten provinsi baru pun siap tidak siap barang sudah jadi. Ini semua situasi dinamika politik, geopolitik bangsa, perkembangan transformasi nasional yang akan terjadi di wilayah ini. Kerom sebagai daerah perbatasan tidak menutup kemungkinan akan banyak kebijakan besar akan turun ke sini di masa-masa yang akan datang. Kita juga dapat perhatian besar dari pemerintah pusat akhir-akhir ini. Ini peluang-peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kabupaten ini. Basis umat beragama hari ini menjadi pendekatan efektif pembangunan yang dilakukan oleh kepemimpinan kami. Ekonomi kita mulai bangun dari rumah ibadat, dari gereja, masjid, pura. Pendekatan lembaga agama menjadi salah satu pendekatan sangat efektif karena warga umat beragama adalah warga Kerom, masyarakat Kerom. Kita bangun ekonomi Kerom lewat pendekatan umat beragama. Kita bangun sosial budaya lewat pendekatan umat beragama. Kita bangun kepemudaan lewat pendekatan umat beragama. Kita bangun masa depan Kerom termasuk pendekatan perspektif keagamaan. Ini juga akan baik. Kita juga mendukung pembangunan masjid Agung ya. Masjid Agung Arso 2. Ini dalam rangka iman, ketakwaan, spiritualitas. Hampir 50%, 46% penduduk Kerom Muslim. Islam, memeluk agama Islam. Sisanya Kristen Katolik. Ya. Hampir 60% Kristen Katolik. Sekitar 2% Hindu Buddha. Nah, ini sebuah gambaran tentang daerah ini. Kita tidak ada cara lain. Tadi Pak Pastor sampaikan, Pastor Chris, pengorbanan. Respect. Saya sudah sampaikan di Skopro kemarin. Karena Kerom begitu beragam, kita harus respect. Menghargai satu sama lain. Untuk bisa menghargai satu sama lain, tidak ada cara lain kecuali berkorban. Orang Kristen harus berkorban untuk kedamaian dan kerukunan di Kerom.
Orang Kristen jangan sampai merasa diri paling mayoritas di Papua lalu menyakiti saudara-saudara yang beragama lain. Itu tidak boleh. Harus berkorban. Ada hal-hal yang mungkin kurang sepaham, berkorban. Karena pengorbanan itu adalah sebuah wujud dari kasih. 2024 kita akan menjadi tuan rumah Pesparawi. Ini semua bagian dalam rangka mempersiapkan Kerom sebagai tuan rumah. Enam gubernur, 50-an bupati wali kota akan ke sini. Sekitar hampir 6.000 lebih peserta akan ke Kerom. Apakah orang Kerom sudah siap menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut mereka yang datang? Apa saja yang kita bisa siapkan, termasuk menyiapkan ruang terbuka hijau seperti ini, tata kota yang baik, sarana prasarana, termasuk penduduk Kerom harus ramah untuk menerima tamu-tamu. Begitu mereka datang dan pulang, ternyata orang Kerom ini ramah-ramah sekali. Ya, orang Kerom ini baik-baik sekali. Ada sebuah kesan, mereka di sini semua umat beragama ada, tapi tidak ada itu namanya saling senggol-senggol, saling menyakiti, saling menghargai. Ini yang ingin kita tontonkan kepada semua orang. Di Kerom perbedaan adalah sebuah kodrat. Perbedaan itu kodrat. Tapi perbedaan yang kodratik itu kita pakai sebagai sebuah kekuatan. Sebuah keunggulan untuk membangun tapal batas ini. Siapa yang bisa melawan kodrat tunjuk jari? Siapa? Tidak ada. Warna kulit beda, rambut berbeda, suku berbeda, sejarah asal-usul berbeda, ekonomi berbeda, pendidikan berbeda, semua berbeda. Jenis kelamin juga berbeda. Tadi saya lihat semua laki-laki taruh batu, kok tidak ada perempuan? Siapa yang bisa ganti perempuan laki-laki? Tidak bisa. Harus ada seorang perempuan mewakili seluruh perempuan Kerom juga menaruh batu itu. Karena tidak mungkin laki-laki mewakili perempuan. Tidak bisa ya Bapak-Bapak ya. Perbedaan itu harus dihargai. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya menghargai adanya perbedaan. Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin bisa sampaikan. Patung ini akan menjadi sebuah tanda bahwa orang Kerom tidak bisa terpisah dengan Tuhan. Orang Kerom tidak bisa terpisah dengan Tuhan Allahnya. Ya. Sama seperti ikan tidak bisa keluar dari air. Sama seperti pohon tidak bisa tercabut dari tanah. Begitu pohon tercabut dari tanah, pohon itu akan mati. Begitu ikan keluar dari air, ikan itu akan jadi ikan asin. Mati. Sama seperti manusia, begitu terpisah dengan Tuhannya, dia akan mati. Jelas? Maka ini sebuah simbol bahwa orang Kerom tidak bisa terpisah dengan Tuhan. Jelas? Sebuah simbol bahwa Wembo Kinkei Girgurakin Suri itu tidak hanya menjadi moto pembangunan, tapi juga dalam desain fisik kewilayahan kita tunjukkan itu. Bahwa orang Kerom tidak bisa terpisah dari Tuhannya, karena ketika manusia Kerom terpisah dari Tuhan, dia akan mati. Demikian yang bisa sampaikan Wembo Kinkei Girgurakin Suri. Tuhan menciptakan kita yang membangun Tamneisan Kefase. Bersatu, bersepakat untuk membangun. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.